sebuah pulau kecil yang terletak di lepas pantai Nova Scotia, Kanada, di Samudra Atlantik Utara. Di peta, pulau ini tampak biasa saja, suatu daratan yang tidak memiliki ciri khas pada pandangan pertama. Tetapi, mengapa pulau ini telah digali selama berabad-abad? Mengapa pulau ini ditinggalkan lalu dikunjungi kembali beberapa kali? Mengapa setiap generasi tertarik ke sini oleh pertanyaan yang sama? Apakah benar-benar ada harta karun di sini? Jika ada, mengapa tidak pernah ditemukan? Atau mungkin misteri yang sesungguhnya bukan tentang apa yang dikuburkan, melainkan pikiran yang memilih untuk menyembunyikannya. Dikenal sebagai harta karun Pulau Oak, kisah ini bukan sekadar legenda tentang emas atau barang berharga. Ini adalah teka-teki berlapis, di mana sejarah, teknik, psikologi, dan rasa ingin tahu manusia yang tiada henti saling berkaitan. Hingga kini, belum ada bukti pasti yang ditemukan untuk benar-benar membuktikan keberadaan harta karun tersebut. Namun demikian, Pulau Oak telah menjadi salah satu misteri yang paling lama dan paling intensif diselidiki di dunia. Kurangnya bukti konkret tidak melemahkan legenda, justru menjadikannya semakin kuat. Yang membedakan Pulau Oak dari legenda lainnya bukan hanya cerita, tetapi juga struktur teratur yang ditemukan di bawah tanahnya, tanda-tanda rekayasa yang sengaja dibuat, dan ketidaksesuaian geologi yang belum dapat dijelaskan. Menjelang akhir abad ke-18, sebuah lubang dalam yang ditemukan di pulau itu menjadi pusat dari misteri ini. Kemudian dikenal sebagai Money Pit. Awalnya tampak sebagai lubang sederhana, tetapi semakin dalam penggalian, gambaran yang berbeda mulai muncul. Lapisan kayu yang diletakkan secara teratur menunjukkan bahwa lubang tersebut tidak terbentuk secara alami. Keteraturan seperti itu mengarah pada konstruksi yang direncanakan. Pertanyaan pertama pun muncul. Siapa yang menggali lubang ini? Dan mengapa bersusah payah sejauh itu? Tidak ada jawaban yang jelas. Namun teknik yang digunakan, beragamnya bahan, dan simetri lapisan menunjukkan bahwa ini jauh dari kebetulan. Jika mempertimbangkan kondisi teknologi pada masa itu, membangun struktur yang begitu dalam dan kompleks membutuhkan organisasi serius, pekerja terampil, dan pengetahuan teknik tingkat lanjut. Ini memunculkan kecurigaan lain. Bagaimana jika Money Pit bukanlah target yang sebenarnya? Bagaimana jika itu dirancang untuk mengalihkan perhatian para pemburu harta dan menyesatkan mereka secara sengaja? Saat penggalian berlangsung, air menjadi hambatan terbesar. Penggalian di bawah permukaan laut menyebabkan lubang cepat terisi air asin, berulang kali mengganggu semua upaya. Ini menunjukkan bahwa air bukanlah kejadian acak, melainkan diarahkan oleh sistem yang disengaja. Apakah terowongan bawah tanah benar-benar terhubung ke laut? Ataukah rongga alami yang disalahartikan? Untuk menjawab pertanyaan ini, lebih banyak peneliti datang di tahun-tahun berikutnya. Perusahaan penggalian terorganisir pertama di abad ke-19 menyelidiki bagian lain dari pulau selain Money Pit. Beberapa tim melihat air bawah tanah mengisi banyak titik secara bersamaan, berpendapat bahwa itu adalah sistem yang direncanakan bukan alami. Pengamatan ini memunculkan gagasan bahwa di Pulau Oak bukan hanya ada lubang, tetapi seluruh sistem bawah tanah. Studi geofisika modern tidak menolak kemungkinan ini. Pemindaian bawah tanah memperlihatkan baik rongga geologi alami maupun saluran buatan manusia yang mungkin ada. Temuan menunjukkan sistem Pulau Oak tidak sepenuhnya buatan maupun murni alami, melainkan rangkaian rekayasa kompleks di mana kedua elemen digabungkan secara sengaja. Analisis usia lapisan kayu memperlihatkan kemungkinan yang lebih luar biasa. Struktur yang ada bukan dari satu zaman, yang mengisyaratkan bahwa harta mungkin disembunyikan secara bertahap dalam periode berbeda. Pendekatan seperti ini menunjukkan perencanaan yang dimaksudkan untuk bertahan lintas generasi, bukan jangka pendek. Jadi, apa yang layak untuk disembunyikan dengan usaha sebesar ini? Sifat asli harta karun Pulau Oak tidak pernah diidentifikasi secara pasti. Namun, teori-teori berkembang dan semakin mendalam seiring waktu. Salah satu gagasan paling populer adalah bahwa emas bajak laut dan rampasan disembunyikan di sini. Dengan maraknya pembajakan Atlantik pada abad ke-17 dan 18 lokasi Pulau Oak yang terpencil mendukung teori ini.
Beberapa cerita mengatakan para bajak laut terkenal menyembunyikan rampasan mereka di sini dan secara pribadi memerintahkan jebakan. Teori lain mengusulkan bahwa harta kerajaan Inggris atau Prancis dipindahkan ke pulau selama masa perang dan pemberontakan. Ide yang lebih berani menunjuk pada ksatria Templar. Menurut teori ini, relik suci, teks agama yang hilang, atau barang simbolik bernilai tinggi yang diambil dari Eropa dikuburkan di bawah Pulau Oak. Teori ini dihubungkan dengan simbol dan susunan geometris yang diduga ditemukan di pulau itu. Beberapa peneliti mengklaim bahwa harta itu tidak disimpan dalam satu peti, melainkan dibagi dalam beberapa bagian terpisah. Metode ini meningkatkan keamanan dan membuat penemuan hampir mustahil. Pandangan lebih radikal lagi adalah sebagian besar harta sudah diambil di masa lalu, tersisa hanya jebakan, struktur menyesatkan, dan kekosongan yang disengaja. Salah satu faktor yang memperdalam misteri Pulau Oak adalah prasasti batu yang kabarnya ditemukan di sekitar Money Pit. Keberadaannya masih belum terbukti, namun laporan menyebutkan prasasti itu membawa pesan rahasia yang memperingatkan bahwa bahaya meningkat seiring kedalaman. Ada yang mengatakan prasasti itu berupa peringatan, ada juga yang percaya itu adalah pengalihan dan tekanan psikologis. Dekripsi yang saling bertentangan menyiratkan bahwa misteri Pulau Oak bukan sekadar tentang satu jawaban, melainkan tentang lapisan ketidaktahuan. Dari abad ke-18 hingga kini, tak terhitung penggalian telah terjadi di Pulau Oak. Petualang, insinyur, perusahaan, dan tim peneliti modern telah datang. Sebagian besar usaha berakhir dengan kerugian finansial, pekerjaan yang tidak selesai, atau kemunduran yang tak terduga. Kegagalan ini akhirnya melahirkan keyakinan gelap bahwa 7 orang harus mati sebelum harta dapat ditemukan. Apakah ada dasar sejarahnya tidak jelas, tetapi jelas bahwa rasa bahaya dan kehilangan memperkuat misteri. Di masa modern, Pulau Oak telah melampaui penggalian tradisional. Sistem sonar, analisis geofisika, dan teknologi pemindaian bawah tanah canggih telah digunakan. Itu menunjukkan pulau ini memiliki kekosongan dan struktur aneh di bawahnya. Tapi, meski semua kemajuan ilmiah, hasil pasti masih belum ada. Penyebab utamanya adalah jaringan bawah tanah Pulau Oak sangat kompleks. Formasi alami dan campur tangan manusia saling berbaur, dan penggalian tak terkendali di masa lalu membuat interpretasi data semakin sulit. Seiring waktu, beberapa peneliti mulai berpendapat bahwa harta sejati Pulau Oak mungkin bukan berupa benda. Pulau ini telah menjadi simbol kuat daya tarik manusia terhadap hal tidak diketahui, dorongan tanpa henti, dan rasa ingin tahu kolektif. Akankah legenda berakhir jika harta ditemukan? Atau justru pencarian berabad-abad itulah yang membuat Pulau Oak bernilai? Harta karun Pulau Oak bertahan sebagai salah satu teka-teki sejarah langka yang belum memiliki kesimpulan pasti. Harta itu mungkin masih terkubur, mungkin tidak pernah ada, atau sudah diambil. Namun satu hal yang pasti, Pulau Oak adalah legenda yang lebih dipelihara oleh pertanyaan-pertanyaannya daripada jawabannya. Dan mungkin itulah sebabnya, setelah berabad-abad pencarian, harta ini tetap dianggap sebagai salah satu misteri terbesar umat manusia. Jika Anda tertarik dengan misteri Pulau Oak dan pencarian tanpa akhirnya, jangan lupa klik like, subscribe untuk konten baru, dan bagikan pemikiran Anda di komentar. Apakah Anda yakin benar-benar ada harta karun di Pulau Oak? Saya tunggu jawaban Anda.